Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Citra Soptistianingsih, NPM 2375393. Saya kelas 2C, Prodi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan PPT yang materi Bapak kasih dan disuruh buat video. Nah, yang dari PPT pertama itu ada hukum Islam dari pengertian, lingkup hidup, tujuan, dan sumbernya. Nah, kalau tujuan hukum Islam itu ada 5. Yang pertama itu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, sama harta. Ada sumbernya itu dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Rasulnya serta sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, lanjut di sini ada hukum Islam. Hukum Islam itu fungsi hukum Islam. Yang pertama itu ada fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, fungsi zawajir, dan yang terakhir itu ada fungsi tanzim wa islah al-ummah. Nah, di sini ada HAM. HAM itu ada definisinya. Definisi HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengan manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. HAM dalam Islam itu bersifat teosentris barat, dan prinsip HAM dalam Islam itu ada 6. Yang pertama itu martabat manusia, yang kedua prinsip persamaan, yang ketiga prinsip kebebasan menyatakan pendapat, yang keempat prinsip kebebasan beragama, yang kelima prinsip atas jaminan sosial, dan yang keenam adalah hak atas harta benda. Dan yang terakhir itu ada demokrasi dalam Islam, itu dari konsep syuro atau musyawarah dan yang selanjutnya konsep ijma untuk persetujuan dan konsensus, dan yang terakhir ada ijtihad. Dan lanjut ke materi hukum Islam selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang hukum Islam. Yang pertama itu hakikat hukum Islam, dari pengertian hukum Islam, sumber-sumber, dalil hukum Islam, ruang lingkup, dan lain-lain. Ada juga tujuan hukum Islam sama fungsi hukum Islam. Di sini pengertian hukum Islam. Dari etimologi hukum Islam itu untuk mencegah, memutuskan, dan menyelesaikan. Terus hukum Islam itu seperangkatnya aturan yang berisi hukum syara yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dengan digali dari sumber-sumber Al-Quran ataupun hadis dan dalil-dalil syahir lainnya. Sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam. Kalau secara sederhana dapat dijelaskan perbedaan antara keduanya, yaitu sumber hukum Islam adalah dasar utama dan asli yang melahirkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil hukum Islam adalah cara-cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menentukan hukum Islam tersebut. Dan ada sumber yang mengandung arti sesuatu yang menjadi dasar dari lahirnya sesuatu, sedangkan dalil itu mengandung arti sesuatu yang menjadi petunjuk dan menghantarkan orang untuk menemukan sesuatu.
Nah, ada sumber hukum Islam sendiri sama dalil hukum Islam. Dan kita bahas pertama itu sumber hukum Islam. Dari sumber hukum Islam itu ada Al-Qur'an, ke kehujitan Al-Qur'an, sunnah, ada kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Dan yang dalil hukum Islam sendiri itu ada ijma. Ijma itu ada kedudukan ijma sebagai hujjah, dan kias itu landasan kias sebagai dalil hukum. Dan kalau yang sumber hukum Islam itu ada firmannya, terus kehujah Al-Quran itu semua ulama sependapat bahwa Al-Quran merupakan hujah bagi setiap muslim. Kalau yang sunnahnya itu sunnah merupakan sumber hukum yang kedua. Hal ini dapat dilihat dari fungsi sunnah itu sendiri sebagai penjelasan di Al-Quran di surat An-Nahl ayat 4. Kalau ijma itu merupakan hujah yang bersifat khoti atau pasti, yang artinya ijma merupakan dasar penerapan hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi dan diamalkan. Kalau landasan kias ada penjelasannya di Quran surat An-Nisa ayat 59, ketika terjadi perbedaan pendapat maka menunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Rasul sunnahnya. Cara merujuknya pada keduanya dengan kias. Di sini ada ruang lingkup Islam. Yang pertama itu ibadah, muamanah, jiniyah, sisyah, dan akhlak. Nah, di sini ibadah itu merupakan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Misalnya mengucap syahadatain, mengerjakan syahadat, membayar zakat, puasa Ramadan, menunaikan ibadah, haji bila mampu. Itu maksudnya ke ibadah. Terus muamalah itu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta, misalnya pinjam meminjam, jual beli, sewa, dan lain-lain. Terus jinayah itu peraturan yang mencakup pidana Islam. Diartikannya kisah, diat, kifarat, pembunuhan, zina, mabuk-mabukan, murtad, dan lain-lain. Terus kiasyah itu peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, misalnya kepemimpinan, persaudaraan, tanggung jawab, dan lain-lain. Terus kalau akhlak itu sikap hidup pribadi, yaitu syukur. Nah, kayak orang yang berakhlak itu harus bersyukur, rendah hati, berbakti pada orang tua, pemaaf, tawakal, dan lain-lain. Tujuan hukum Islam sendiri itu secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan keselamatan, menggambarkan pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat. Dan hukum Islam sendiri ada memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, harta, dan memelihara keturunan. Kalau memelihara agama itu merupakan sesuatu yang harus dimiliki setiap manusia. Agama harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan merusak akidah, syariat, dan akhlak. Sedangkan memelihara jiwa itu, kalau menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi. Malah akan dalam hukum Islam itu wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Terus ada memelihara akal. Memelihara akal sendiri itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka dalam hal ini ada larangan untuk meminum khamr karena dapat merusak akal. Jadi dilarang mabuk-mabukan. Hukumnya haram. Karena mabuk-mabukan itu resikonya akan hilang akal, menghilangkan kesadaran. Terus memelihara harta. Memelihara harta manusia sebagai khalifah di bumi, diberikan amanah untuk mengelola alam ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, artinya syah untuk hukum. Terus memelihara keturunan menurut hukum Islam adalah hal yang sangat penting. Maka dari itu, untuk melanjutkan keturunan harus melalui perkawinan yang sah.
Jadi harus nikah secara sah, maupun agama maupun pemerintahan itu harus sah, dan dilarang berzina karena ini dapat merusak keturunan. Ada fungsi hukum Islam yang lain. Nah, fungsi hukum Islam itu secara umum, hukum Islam antara lain berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Nah, hukum Islam ini tidak hanya membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membahas hubungan manusia dengan sesama manusia lain. Adapun itu beberapa fungsi hukum Islamnya itu kalau nggak salah ada empat hukum Islam. Yang pertama itu hukum ibadah, dua itu fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga fungsi zawajir, yang terakhir itu ada fungsi tahim wa islah al-ummah. Nah, yang pertama itu ada fungsi ibadah. Nah, fungsi ibadah itu fungsi utamanya untuk hukum Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang patuh dan hukum Islam, maka kepatuhannya bernilai ibadah sekaligus merupakan indikasi keimanan seseorang. Yang kedua itu ada fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Fungsi ini dapat dilihat dari proses pengharaman riba dan khamar yang dilakukan secara bertahap. Ketika suatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Dan yang ketiga itu ada hukum zawajir. Ada hukum zawajir itu kayak adanya sanksi hukum terhadap sebuah pelanggaran, seperti adanya sanksi ketika melakukan zina, membunuh, mabuk, dan lain-lain. Intinya fungsi zawajir itu kayak mendapatkan sanksi. Nah, yang terakhir itu fungsi tahim wa islah al-ummah. Fungsi hukum Islam sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan melancarkan interaksi sosial sehingga terwujudnya masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Sekian sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun tingkah laku saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.